Kalau di Bandung sudah meraih julukan sebagai nomor 12 kota termacet di dunia, karena untuk jarak 1 kilo membutuhkan 10 menit, ya. Maka kita ini membayangkan jika suatu hari di tengah kepadatan lalu lintas, seorang wali kota, bupati, anggota dewan, kapolres, kapolsek, gubernur, wakil-wakilnya, lalu tiba-tiba berada bersama kita di halte-halte bis yang sudah tidak ada. Kalau saya berbicara Bandung, saya bukan menjelekkan kota saya sendiri, tapi halte bus yang sudah dibuat mahal, sekarang sudah tidak ada wujudnya, besi-besinya sudah ada yang memotong, kalaupun ada yang tersisa sudah dicoreti dengan berbagai vandalisme. Dan ini yang kemudian terjadi, tidak ada tempat bernaung ketika panas, tidak ada tempat bernaung ketika hujan. Ya, tapi ketika itu tiba-tiba ada anggota dewan, ada kapolres, ada kapolsek, ada kanit, ada wakil gubernur, ada pak gubernur yang muncul bersama kita di halte bis, menunggu angkutan umum yang kerap terlambat. Terbayang menunggu angkot dari Cibiru, dari Cileunyi ke Cicaheum dengan jarak hanya 11 km dan itu ditempuh 2 jam perjalanan. Kalau hujan luar biasa itu bisa sampai 4 jam karena macetnya minta ampun. Kalau panas itu keringat kita luar biasa, belum dengan asap rokok yang begitu kata orang Sunda itu mulek ya, memenuhi ruangan angkutan kota yang rata-rata juga menurut saya itu sudah tua. Dan ini juga masalah ya, karena supir angkot juga tidak mampu melakukan peremajaan karena penumpangnya makin berkurang. Ya, dan kita bisa memprediksi kalau pejabatnya merasakan yang dirasakan masyarakat, apa yang akan terjadi setelahnya. Mungkin untuk pertama kalinya pejabat itu akan benar-benar paham bahwa transportasi publik bukan sekedar proyek anggaran, melainkan urusan nyata menyangkut kenyamanan dan martabat warganya. Jadi, kalau pejabat publik itu ikut serta merasakan pedihnya, perihnya, susahnya naik angkutan umum, tentu proyek pengadaan apapun anggaran tentang transportasi publik, tentang proyek strategis nasional, bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi ini kaitan dengan menyangkut kenyamanan dan martabat warga. Bukan hanya menyangkut martabat warga, tapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi dengan demikian, satu hari pejabat, ide atau wacana satu hari pejabat naik angkutan umum, naik transportasi publik, ini harus menjadi sosialisasi baru dan terus dibarukan. Jadi jangan sekedar naik angkutan umum itu ketika hanya diantarkan ke KPU untuk sekedar pencitraan. Karena pada faktanya orang-orang demikian sudah terbiasa hidup di ruangan ber-AC, terbiasa hidup di kendaraan ber-AC, lalu tidak merasakan begitu macetnya Tanah Abang, begitu macetnya Bekasi, begitu macetnya Cikarang, ya, Cibarusah. Jalannya sudah terjal, jalannya sudah bermacam-macam, ada yang diaspal, ada yang dicor, cornya nggak rapi. Orang tidak paham. Mungkin seorang wali kota Bandung tidak paham macetnya Cibiru, Cileunyi, macetnya Kopo, macetnya Buah Batu. Orang tidak paham itu. Seorang bupati Kabupaten Bandung tidak paham tentang macetnya di Bale Endah karena banjir. Ya. Ini hal seperti ini mereka tidak akan merasakan itu. Bahkan lebih sering kali terjadi karena mereka tidak merasakan itu untuk mengagendakan rapat soal transportasi publik, soal kemacetan itu dilakukan di hotel berbintang.
Ya bagaimana mereka bisa merasakan kesusahan yang dialami oleh rakyatnya kalau hidup mereka bergelimang fasilitas mewah dan megah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Indonesia dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Sampurasun warga Jawa Barat dimanapun Anda berada. Saat ini tanggal 21 bulan 2 2025 dan kita sudah memiliki pejabat baru, gubernur baru, wakil gubernur baru, bupati baru, wakil bupati baru, wali kota baru, dan wakil wali kota yang baru. Kita sering menyaksikan di jalanan umum para pejabat entah dari simbol tentara, simbol polisi, simbol ASN, kendaraan dinas dari pejabat sipil, itu senantiasa memepet jalan masyarakat, meminta dibukakan jalan, seakan-akan mereka akan melakukan hal yang super penting untuk masyarakatnya. Di sisi lain, kita juga melihat jalanan arteri, jalanan provinsi atau jalanan kabupaten, kota, di semua tempat di Republik Indonesia tidak bertambah luas, tidak bertambah panjang. Menurut laporan bahwa pertambahan kendaraan mengalahkan atau jauh lebih besar daripada pertambahan jalan. Pertambahan kendaraan menurut Gaikindo, penjualan mobil baru setiap tahunnya itu mencapai di kisaran 500.000 mobil baru sampai 1 juta mobil baru dan 2 juta motor baru. Sementara pertambahan jalan di luar tol itu hanya 0,01% dari jalanan yang sudah tersedia. Maka kita melihat rakyat kecil yang dari pajaknya, ya, itulah yang kemudian menjadi APBN, menjadi PAD dari daerah-daerah atau negara kita, itu ternyata harus berhimpitan, terutama di pagi hari berangkat kerja, berangkat sekolah, kemudian di sore hari pulang kerja, pulang sekolah, atau kemudian ketika di weekend, di hari Minggu, hari Sabtu, ketika kita ingin merasakan hiburan sejenak, healing sejenak dari himpitan masalah kehidupan, kita harus berhadapan dengan jalanan yang rusak, jalanan yang macet, jalanan yang tanpa drainase, jalanan yang tanpa trotoar, karena trotoarnya digunakan oleh PKL atau diambil oleh para pemilik toko yang ada di depan jalan, di bahu jalan. Dan pada ujungnya kita sering melihat masyarakat kita di beberapa tempat itu berjibaku, berkelahi, bertengkar dengan sesama pengguna jalan. Di sisi lain, masyarakat ini harus meminggir lagi, sudah macet, tapi tiba-tiba ada suara sirine polisi, tiba-tiba ada sirine suara tentara, tiba-tiba ada sirine dari kendaraan-kendaraan pejabat publiknya yang meminta jalan, entah untuk keperluan apa, bahkan mungkin boleh jadi bukan pejabatnya, tapi keluarganya, atau anaknya, atau cucu dari keluarga itu, yang kemudian meminta jalan untuk diberikan supaya mereka lancar di perjalanan. Menarik tulisan dari Sandro Gatra
ya, yang dimuat di Kompas, bahwa kita membayangkan negara kita kalau di Bandung sudah meraih julukan sebagai nomor 12 kota termacet di dunia, karena untuk jarak 1 kilo membutuhkan 10 menit, ya. Maka kita ini membayangkan jika suatu hari di tengah kepadatan lalu lintas, seorang wali kota, bupati, anggota dewan, Kapolres, Kapolsek, gubernur, wakil-wakilnya, lalu tiba-tiba berada bersama kita di halte-halte bis yang sudah tidak ada. Kalau saya berbicara Bandung, saya bukan menjelekkan kota saya sendiri, tapi halte bus yang sudah dibuat mahal, sekarang sudah tidak ada wujudnya, besi-besinya sudah ada yang memotong, kalaupun ada yang tersisa sudah dicoreti dengan berbagai vandalisme. Dan ini yang kemudian terjadi, tidak ada tempat bernaung ketika panas, tidak ada tempat bernaung ketika hujan. Ya, tapi ketika itu tiba-tiba ada anggota dewan, ada Kapolres, ada Kapolsek, ada Kanit, ada wakil gubernur, ada Pak Gubernur yang muncul bersama kita di halte bis, menunggu angkutan umum yang kerap terlambat. Terbayang menunggu angkot dari Cibiru, dari Cileunyi ke Cicaheum dengan jarak hanya 11 km dan itu ditempuh 2 jam perjalanan. Kalau hujan luar biasa itu bisa sampai 4 jam karena macetnya minta ampun. Kalau panas itu keringat kita luar biasa, belum dengan asap rokok yang begitu, kata orang Sunda itu mulek ya, memenuhi ruangan angkutan kota yang rata-rata juga menurut saya itu sudah tua. Dan ini juga masalah ya, karena supir angkot juga tidak mampu melakukan peremajaan karena penumpangnya makin berkurang. Lalu kemudian berdesakan, kalaupun harus naik bus AC, ada bus Damri. Di Jakarta memang cukup modern, ada Transjakarta, kemudian ada LRT, ada MRT. Jakarta sudah banyak pilihan. Ya andaikanlah pejabat di Jakarta naik kendaraan umum, ya ke kantor mereka, ke kantor dewan, ke kementerian mereka, berdesakan bersama rakyatnya, ya di bus-bus AC yang berhimpitan, ada yang digendong, ada yang dipangku, ya apalagi kalau naik Maya Sari Bakti, tentu dengan bau badan yang satu sama lain punya khas masing-masing, bau mulut yang satu sama lain punya khas masing-masing, lalu kemudian tertidur, ya tiba-tiba bahu kita disundul oleh penumpang di sebelah kita, tiba-tiba pejabat itu bahunya dihimpit oleh ketek punya orang lain yang sama-sama menjadi penumpang. Atau gubernur dan pejabat eselon yang biasanya diantar mobil dinas mewah itu justru duduk di bangku bus atau tram yang bergetar, ya. Bayangkan getarannya seperti apa, gaya sopirnya yang cukup ugal-ugalan mengejar setoran, macet di jalan tol kota, ya harus berjam-jam tanpa pengawalan, tanpa asisten pribadi. Kemudian pejabat itu mendengarkan keluhan masyarakatnya, mengeluhkan keluhan penumpang angkot, penumpang bis kota, penumpang bis Damri, penumpang LRT, MRT, terutama yang dari Jabotabek ke arah Gambir, ke arah Jakarta, ya, yang harus bejibun satu sama lain sampai saling sikut, saling sikat, berebutan LRT. Kebayang kalau ada gubernur, kalau ada anggota dewan, kalau ada anggota DPR RI terhormat, atau adalah pejabat eselon 1, ya, sekelas misalkan Raffi Ahmad yang naik kendaraan umum, ya. Lalu mereka mendengarkan keluhan-keluhan itu dan kemudian dibawa keluhan itu ke rapat dewan yang terhormat, ke rapat gubernur, ya, ke rapat bupati, wali kota, ya. Dan kita bisa memprediksi kalau pejabatnya merasakan yang dirasakan masyarakat, apa yang akan terjadi setelahnya. Mungkin untuk pertama kalinya pejabat itu
akan benar-benar paham bahwa transportasi publik bukan sekedar proyek anggaran, melainkan urusan nyata menyangkut kenyamanan dan martabat warganya. Ya. Jadi kalau pejabat publik itu ikut serta merasakan pedihnya, perihnya, susahnya naik angkutan umum, tentu proyek pengadaan apapun anggaran tentang transportasi publik, tentang proyek strategis nasional bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi ini kaitan dengan menyangkut kenyamanan dan martabat warga. Bukan hanya menyangkut martabat warga, tapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi dengan demikian, satu hari pejabat, ide atau wacana satu hari pejabat naik angkutan umum, naik transportasi publik, ini harus menjadi sosialisasi baru dan terus dibarukan. Ya, jangan sampai nanti pejabat di Garut, bupati di Garut tidak tahu nomor angkotnya, tidak tahu keluhan pemilik perusahaan angkot yang sekarang ketar-ketir dengan jumlah penumpang yang kurang, atau sesekali naik kendaraan online, belum biar mengerti bagaimana keluhan para pemilik ojek online, ya, baik kendaraan online maupun motor online, itu bagaimana keluhan mereka, ya, dikejar setoran, ya, potongan dari provider sangat besar, penumpangnya sangat sedikit, sangat jarang. Ini keluhan-keluhan seperti ini tidak mungkin dirasakan oleh pejabat yang setiap hari aktivitasnya diantar oleh sopir pribadi dengan kendaraan dinas dan dikawal. Lalu pejabat publik juga ketika naik angkutan umum atau transportasi umum, dia tahu juga keadaan rakyatnya. Jadi jangan sekedar naik angkutan umum itu ketika hanya diantarkan ke KPU untuk sekedar pencitraan. Karena pada faktanya orang-orang demikian sudah terbiasa hidup di ruangan ber-AC, terbiasa hidup di kendaraan ber-AC, lalu tidak merasakan begitu macetnya Tanah Abang, begitu macetnya Bekasi, begitu macetnya Cikarang, ya, Cibarusah. Jalannya sudah terjal, jalannya sudah bermacam-macam, ada yang diaspal, ada yang dicor, cornya nggak rapi. Orang tidak paham. Mungkin seorang wali kota Bandung tidak paham macetnya Cibiru, Cileunyi, macetnya Kopo, macetnya Buah Batu. Orang tidak paham itu. Seorang bupati Kabupaten Bandung tidak paham tentang macetnya di Bale Endah karena banjir. Ya, ini hal seperti ini mereka tidak akan merasakan itu. Bahkan lebih sering kali terjadi karena mereka tidak merasakan itu untuk merapatkan, mengagendakan rapat soal transportasi publik, soal kemacetan itu dilakukan di hotel berbintang. Ya, bagaimana mereka bisa merasakan kesusahan yang dialami oleh rakyatnya kalau hidup mereka bergelimang fasilitas mewah dan megah. Nah, kita kasih contoh Bogota. Ya, Bogota ini kan negara Kolombia. Dulu ini Kolombia ini yang kita paham adalah negara yang dor perang saudara di sana sini. Ya, mafianya sangat kita kenal lah, mafia Bogota, mafia Kolombia. Tapi berkat seorang wali kota ibu kota Kolombia dengan konsep hari tanpa mobil, di kita juga ada kan Car Free Day, CFD. Tapi Car Free Day ini ujung-ujungnya dijadikan lahan untuk jualan, lahan untuk dagang. Ya, tapi Car Free Day, hari tanpa mobil yang dilakukan di Kolombia, itu bukan hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga memaksa pejabat publiknya merasakan langsung bagaimana warga bergelantungan atau warga menjadikan bus rapid transit itu, BRT itu, sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat di kota Bogota.
Dan Bogota hari ini menjadi kota yang bisa meminimalisir kendaraan pribadi dan semuanya berpindah ke bus rapid transit atau yang kita dikenal dengan busway atau Transjakarta atau apapun itu. Ya. Kemudian di London, seorang wali kota yang bernama Sadiq Khan setiap kali berangkat ke kantornya tidak pakai pengawalan, tapi menaiki atau menggunakan kereta bawah tanah. Apa yang dilakukan oleh Sadiq Khan itu? Ini wali kota London loh, wali kota negara adidaya, salah satu negara adidaya yang menjadi donor penghutang kepada negara-negara berkembang. Ya, seperti Indonesia, wali kotanya justru menggunakan kereta bawah tanah. Apa yang dilakukan oleh Sadiq Khan itu adalah memantau layanan dari transportasi publik itu dan kemudian mendengarkan keluhan penumpang, celotehan penumpang. Lalu kita lihat hasilnya dari seorang Sadiq Khan, seorang Muslim. Ya, London memiliki sistem transportasi publik yang terintegrasi dan menjadi kebanggaan warganya. Ya, di kita ini kalau kita menyebutkan beberapa pejabat, nanti saya dituduh jadi pendukung si A, si B, si C. Ya. Nah, pertanyaannya ini di Indonesia, siapa yang pernah mencontohkan itu? Yang pernah melakukan seperti wali kota Bogota, wali kota London. Ya. Pada kenyataannya, sekali lagi, transportasi umum, seorang calon pejabat itu baru menaiki angkot, menaiki bemo, menaiki kendaraan-kendaraan umum itu kalau mau datang ke KPU untuk mendaftar sekali saja. Dan setelah itu, setelah menjabat, apalagi dengan budget anggaran yang berlimpah dari BPO, bantuan perjalanan dinas operasional seorang gubernur, wali kota, bupati, itu tidak merasakan nikmatnya atau suasana sensasi naik kendaraan umum dan lebih memilih dikawal, disorot oleh para kameramen, kemudian dipublikasikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, padahal di beberapa kota maju dan kota modern di dunia, transportasi yang baik itu adalah indikator atau cerminan dari kemajuan daerah. Bahkan cerminan dari kemajuan negara. Kalau kita lihat Turki lah. Turki ini kan sama-sama negara berkembang walaupun bekas kekhilafahan. Tapi sarana transportasi publik di Turki tahun 98 itu mirip Indonesia tahun 66. Kemudian di tahun 2014 terjadi modernisasi di Istanbul dan seluruh Turki. Lalu puncaknya di tahun 2021, Turki saat sekarang ini menjadi salah satu negara dengan sistem transportasi publiknya yang sudah terintegrasi dan menurut saya berbiaya murah. Karena kalau harus naik taksi itu sangat mahal, kalau naik Grab itu juga sangat mahal. Tapi saat sekarang ini Turki dengan kemarin kemajuan ekonomi sebelumnya itu melakukan modernisasi transportasi publik. Ya, ada diskon khusus pelajar, ada diskon khusus orang tua renta yang di atas 60 tahun, dan seterusnya, sehingga orang menjadi tergantung dengan kendaraan publik, dengan transportasi publik. Ya, dan ini juga mencerminkan bukan hanya sekedar alat mobilitas, tetapi juga bagaimana pemerintah itu memandang kesejahteraan warganya. Ya, dan lebih penting lagi, pemerintah atau pejabat itu paham tentang penderitaan dari rakyatnya. Ya, jadi, kapan masyarakat memahami atau pejabat itu memahami penderitaan rakyatnya yang disebut-sebut sebagai tulang punggung negara, ya, pembayar pajak utama bagi negara ini? Kapan? Ya, coba rasakan dulu lah naik kendaraan umum. Kita tidak nuntut macam-macam. Kita tidak minta dari BPO, gubernur, bupati, wali kota untuk dikembalikan ke rakyat.
Kita minta mereka sesekali, itu pun juga sesekali, naiklah kendaraan umum. Ya, naik kendaraan umum, lalu coba keluar dari gelembung kenyamanan. Ya, coba keluar dari gelembung kenyamanan agar bisa merasakan langsung apa yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau naik pesawat harus naik Garuda bisnis, sementara rakyatnya berjubel dengan jadwal yang nggak karuan oleh salah satu maskapai murah. Ya, kalau di Jakartanya, di bandaranya sudah dijemput patwal, lalu kemudian masuk ke hotel bintang 5, ya, lalu kemudian masuk kepada fasilitas-fasilitas yang wah dingin. Lalu bagaimana seorang pejabat itu bisa keluar dari gelembung kenyamanan, kemudian merasakan keresahan, kesusahan yang dialami oleh masyarakat yang ada di sekitar kantornya. Nah, kemudian setelah dia merasakan gelembung dari kesusahan yang dialami masyarakatnya, coba dong ketika menjabat 5 tahun itu, jadikan sebagai momentum untuk mendorong kebijakan yang lebih manusiawi dan berbasis data. Jadi bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran, menghabiskan budget, tanpa menyentuh hajat publik masyarakatnya. Jadi kita belum berbicara beras, belum berbicara sandang, pangan, papan. Kita baru berbicara transportasi publik dulu deh. Coba jangan keenakan jadi pejabat itu. Anda dipilih bukan untuk menjadi raja. Anda itu dipilih untuk menjadi wakil rakyat, rasa dan suara masyarakat. Ya, jangan dikit-dikit katanya, ayo naik bus. Kita sudah naik bus, tapi busnya jarang ada. Ya, busnya cuma 12 biji. Ya, digunakan untuk kota sepadat Bandung. Ya, pasti cuma 1 jam sehari. Ya, orang makin malas. Ya. Coba ditiru itu, seperti Transjakarta. Ya. Wah, itu kan budgetnya besar. Bogota juga. Dengan budget yang ala kadarnya, juga bisa. Tidak sebesar di Jakarta. Ya. Nah, kemudian, jangan gengsi. Ya. Anda ini, para pejabat ini, akan ada pensiunnya. Dan akan ada matinya. Ya. Akan ada pensiunnya. Ya. Sekarang dikawal, toet. Baru pangkat kombes, pangkat AKP sudah dikawal, baru jadi wakil wali kota, wali kota dikawal, baru jadi gubernur sudah dikawal, kita ini, Anda ini yang jadi pejabat atau anggota DPR RI, itu kan hanya 5 tahun. Kalaupun seumur hidup dipilih, apa manfaat Anda menjadi orang yang dipilih oleh masyarakat? Ya, nah kemudian kita mementingkan, menunggulah masyarakat itu atau pejabat itu memiliki sense of belonging. Terlalu keren lah kalau memiliki rasa, memiliki negara, rasa memiliki bangsa, rasa memiliki masyarakatnya. Terlalu keren lah. Tetapi paling tidak itu memiliki rasa atau sense of urgensi lah. Apa urgensi saya pakai toet kalau datang ke kantor cuman untuk berleha-leha? Apa urgensinya harus meminggirkan masyarakat? Apa urgensinya harus jalanan di one way kan, sehingga macet di mana-mana dan masyarakat habis BBM-nya, nambah BBM-nya karena dengan kemacetan itu pasti menambah BBM. Dan berapa ratus triliun dari kemacetan ini BBM terbuang, tenaga terbuang, waktu terbuang, dan ini yang kemudian efek dari ketidakmampuan para pejabat. Maka seorang wali kota Bogota, Kolombia, Enrique Panalosa, ya mohon maaf kalau bahasa Inggris saya kurang bagus,
itu mengatakan a developed country is not a place where the poor have cars. Negara maju bukanlah tempat di mana orang miskin memiliki mobil. Catat, negara maju bukanlah tempat di mana orang miskin memiliki mobil. Tetapi it's where the rich use public transportation. Tetapi negara maju adalah tempat di mana orang kaya menggunakan transportasi publik. Jadi saya akan angkat topi kepada bupati, gubernur, wali kota yang mau naik kendaraan publik, kemudian mengubah kondisi keadaan transportasi publik Indonesia yang dalam tanda petik ini mirip dengan tahun 60-an. Saya hormat dan saya akan acungi jempol kalau perlu orang-orang yang beginilah yang kemudian menjadi pejabat-pejabat publik di Republik ini. Pejabat yang tidak mementingkan gengsi, tidak mementingkan gaya, tetapi pejabat yang memang merasakan kesusahan, kehidupan yang menghimpit dari rakyatnya, lalu dia siap menggunakan transportasi publik. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.